Baru-baru ini kita menyaksikan sendiri ada fenomena yang menarik, yaitu ketika sebuah waralaba makanan cepat saji di dunia menyajikan sebuah menu kolaborasi dengan sekelompok boyband ternama asal Korea Selatan. Tahu ya nama boyband tersebut? Mereka ini beranggotakan 7 orang laki-laki dan mereka tidak hanya pandai menyanyi, tetapi ternyata mereka juga pandai menari. Karena itu tidak heran ada begitu banyak fans mereka di Indonesia, juga di kota Semarang ini tentunya, yang kemudian berlomba-lomba ingin sekali mendapatkan menu spesial tersebut. Kita tahu, bahkan kita melihat sendiri bagaimana restoran-restoran dari waralaba makanan cepat saji ini kemudian mendapatkan begitu banyak pesanan sampai akhirnya antriannya itu membludak. Menarik sekali bukan? Kita bisa melihat bagaimana keinginan itu ternyata bisa mendorong seseorang sedemikian rupa untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi kemudian menjadi perenungan kita saat ini. Bolehkah orang Kristen punya keinginan? Apalagi kalau keinginan itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Boleh? Tentu saja boleh. Selama kita hidup di dunia ini, kita tentu tidak bisa begitu saja melepaskan diri kita dari berbagai keinginan. Beberapa mungkin mencoba untuk melepaskan diri dari segala keinginan, tetapi pada akhirnya menyadari bahwa hal itu pun adalah sebuah keinginan. Karena itu saya mau angkat satu ayat di Alkitab yang mencatat sesuatu yang menarik mengenai keinginan. Saya akan bacakan dari Amsal 11 ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang 11 ayat 23 di sana tertulis demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Kita diajak bersama untuk melihat realita dari keinginan. Bagaimana keinginan yang seseorang miliki selama ia berada di dunia ini, itu bisa membuat orang itu menjadi antusias. Menanti-nantikan hari esok dengan penuh sukacita. Menjadi daya dorong untuk mau terus berjuang, terus bertahan menghadapi masalah yang berat sekalipun. Bahkan ketika keinginan itu terjawab, maka itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Karena itu keinginan menjadi sesuatu yang sangat baik jika berada di tangan orang yang tepat. Menurut Amsal, yaitu pada orang-orang benar. Mengapa? Karena orang benar menginginkan 3 hal ini, yaitu BTS. Loh, apa itu BTS? BTS itu singkatan. Pertama B atau B, yaitu berbagi. Orang benar tahu bahwa keinginan yang baik adalah keinginan yang mengarahkan kita untuk berbagi. Kita semua pasti pernah mengalami bagaimana di satu titik kita terus berusaha mengejar keinginan-keinginan kita, dan kita menyadari bahwa keinginan itu semua hanya untuk kesenangan kita sendiri. Maka di titik itu, seketika kita merasa hampa. Semakin banyak keinginan yang kita bisa dapatkan, kita penuhi. Entah mengapa semakin kita merasakan hidup ini tidak memiliki arti apa-apa. Kenapa? Karena ternyata hidup ini barulah memiliki arti ketika kita membagikan hidup kita kepada sesama kita. Itu yang B. Keinginan yang tidak egois, keinginan yang malah mendorong kita untuk bisa berbagi. Lanjut yang T. Itu bicara soal bagaimana kita tahu tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup kita yang lebih besar. Tidak selalu harus berbentuk yang muluk-muluk supaya kita kelihatan sangat rohani. Tapi yang pasti, masing-masing kita memiliki tujuan yang unik. Tujuan yang lebih besar, lebih luhur, lebih mulia, yang Tuhan telah tempatkan di hati kita masing-masing untuk kita bisa kerjakan di tengah dunia ini. Nah, pastikan keinginan kita itu terarah pada tujuan ini. Atau, kalaupun seandainya tidak, ketika keinginan kita tidak langsung mengarah pada tujuan, kita bisa punya sikap hati yang tidak mudah kecewa kalau seandainya keinginan kita itu tidak tercapai. Karena kita sadar betul, kita punya tujuan yang lebih besar dari keinginan kita ini. Lalu yang terakhir, yang S.
miliki keinginan yang bisa membuat kita semangat. Nah, banyak orang akhir-akhir ini sepertinya sulit sekali untuk menjadi pribadi yang bersemangat. Mungkin karena sudah terlalu lelah dengan rutinitas yang ada. Beberapa ada yang merasa bosan, jenuh. Beberapa bahkan tidak punya keinginan apa-apa yang mau dicapai di hari esok. Tetapi yang saya mau katakan saat ini, saudara sangat boleh untuk memiliki keinginan. Terutama keinginan-keinginan yang bisa memacu kita untuk terus bersemangat. Bahkan ketika saudara tidak punya satu keinginan yang spesifik, saudara bisa terus semangat dengan menaruh di hati dan di pikiran saudara satu keinginan ini, bahwa saya mau dikejutkan oleh Tuhan di hari ini dan hari esok. Dikejutkan oleh apa? Oleh begitu banyak kebaikan yang mungkin kita tidak duga sebelumnya. Tidak hanya baik menurut pikiran kita, tetapi yang pasti baik menurut Tuhan. Karena Tuhan kita itu hidup. Dan karena itu, Ia bebas untuk melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang ada di luar pemikiran kita. Sesuatu yang mungkin bisa membuat kita terkejut, terperangah dalam takjub, karena kita melihat begitu besar kebaikan hatinya, yang selalu dinyatakan dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuk yang mungkin kita tidak duga sebelumnya. Karena itu miliki keinginan yang bisa membuat kita semangat, antusias, termasuk ketika kita ingin melihat kejutan-kejutan apa yang Tuhan mau hadirkan di hari ini dan hari esok. Jadi, apa keinginan saudara hari ini? Saudara boleh menuliskannya di kolom komentar sambil terus mengingat 3 hal ini, yaitu BTS, berbagi, tahu tujuan, dan semangat. 3 hal ini menjadi panduan kita dalam menentukan apa yang hendak kita inginkan dan membuang segala keinginan yang malah membuat kita jatuh pada 3 hal yang berbeda, yaitu egois, tidak tahu arah tujuan, dan membuat kita tidak semangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Jadi tuliskan keinginan saudara di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama dukung, sama-sama doakan. Dan pada akhirnya, sebagai orang benar, kita pun diajak untuk menyadari bahwa tercapai atau tidak keinginan kita itu bukan lagi menjadi soal. Karena yang utama buat kita itu adalah kita ingin, kita mau untuk terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin.